Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis. Oke, baik. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar atau salah, atau suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian, atau sering pula kita mendengar yaitu dugaan sementara yang masih membutuhkan pengujian. Sebagai contoh misalnya, besok akan turun hujan. Hal ini mungkin benar atau salah. Kemudian, promosi dapat meningkatkan penjualan. Hal ini mungkin benar atau salah. Berikutnya, penghasilan startup A lebih baik dibandingkan dengan startup B. Hal ini mungkin benar atau salah. Oke, kemudian bentuk-bentuk hipotesis. Di dalam statistik, hipotesis dibagi dua, yaitu hipotesis nol adalah pernyataan umum atau posisi default bahwa tidak ada hubungan antara dua atau lebih fenomena yang diukur, atau tidak ada hubungan antar kelompok. Kemudian H1 adalah atau sering pula disebut sebagai hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan dari H0 adalah pernyataan lain yang akan diterima bila H0 ditolak. Misal ada hubungan antara dua atau lebih fenomena yang diukur, atau ada hubungan atau pengaruh antar kelompok. Perbedaan H0 dan H1 akan dijelaskan pada ilustrasi berikut. Saya akan menjelaskan perbedaan H0 dan H1 dalam prinsip pengadilan. Prinsip pengujian hipotesis mirip seperti prinsip di dalam pengadilan. Di dalam sidang pengadilan selalu ada tiga pihak, yaitu ada hakim, ada jaksa, dan ada terdakwa bersama pembelanya. Jaksa selalu menggunakan praduga bersalah karena tugas jaksa adalah membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah. Terdakwa dan pembelanya berhak untuk membela diri agar terbebas dari tuduhan bersalah, sehingga terdakwa dan pembela menggunakan asas praduga benar. Hakim sebagai penengah tidak boleh berpihak kepada jaksa maupun terdakwa atau pembela. Dalam hal ini, hakim memegang prinsip asas praduga tak bersalah, yaitu mengandung arti bahwa terdakwa tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah. Jadi vonis bersalah baru dijatuhkan oleh hakim jika hakim menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa bersalah. Jika hakim tidak menemukan bukti yang meyakinkan, maka hakim akan menyatakan belum cukup bukti bahwa terdakwa bersalah. Ada ungkapan yang sangat terkenal bagi hakim, yaitu membebaskan 1000 orang bersalah adalah lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Di dalam pengujian hipotesis, ketiga pihak yang ada di dalam ruangan sidang pengadilan itu diibaratkan sebagai hakim adalah statistik ujinya, jaksa sebagai peneliti, sementara terdakwa sebagai data atau model. Pada ilustrasi ini, terdakwa sebagai H0, sementara jaksa sebagai H1. Jaksa sebagai peneliti ingin menolak H0, sementara terdakwa ingin H0 diterima. Sedangkan hakim sebagai statistik uji memegang prinsip asas praduga tak bersalah. Jadi hakim bisa memutuskan apakah H0 diterima atau ditolak itu berdasarkan alat bukti. Karena itu, dalam uji statistik maka salah jenis pertama yaitu alfa dibuat sekecil-kecilnya agar tidak mudah menolak H0, yaitu memvonis bersalah. Di dalam penelitian, dugaan peneliti diibaratkan sebagai H1, sementara kondisi awalnya atau tidak terjadi apa-apa itu diibaratkan sebagai H0. Baik, berikutnya adalah salah jenis 1 dan salah jenis 2 dalam pengujian hipotesis. Peluang salah jenis 1 atau taraf nyata atau alfa adalah kita menolak H0, sementara H0 itu benar. Kemudian, apabila kita menolak H0 sementara H0 memang salah, maka ini disebut sebagai kuasa pengujian, yaitu 1 min beta. Apabila kita menerima H0, kemudian H0 itu benar, maka ini disebut sebagai tingkat kepercayaan atau 1 min alfa.
Kemudian apabila kita menerima H0 dan H0 itu salah, maka ini disebut sebagai peluang salah jenis 2, yaitu beta. Dalam pengujian hipotesis, peluang salah jenis 1 yang paling sering digunakan yaitu taraf nyata atau alfa. Sehingga dalam pengujian hipotesis kita ingin menguji apakah H0 diterima atau ditolak. Peluang salah jenis 1 merupakan peluang tolak H0 apabila H0 benar, yaitu sebesar alfa. Kemudian peluang salah jenis 2 yaitu peluang terima H0 sementara H1 yang benar, yaitu beta. Baik, berikutnya adalah bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis seperti ini yaitu ada H0, ada H1, di mana H0 adalah mu sama dengan mu0. Simbol ini dibaca sebagai mu, kemudian H1 mu tidak sama dengan mu0. H0 mengatakan sama dengan, maka H1 mengatakan tidak sama dengan. Kemudian bila bentuknya seperti ini, yaitu H0 sama dengan sementara H1 tidak sama dengan, maka ini biasanya disebut sebagai hipotesis dua arah. Kemudian bila bentuknya H0 sama dengan H1 kurang dari atau H1 lebih dari, maka ini disebut sebagai hipotesis satu arah. Yang lebih dari disebut sebagai arah kanan, yang kurang dari disebut sebagai hipotesis arah kiri. Perlu kita ketahui bahwa semua bentuk H0-nya sama, yaitu mu sama dengan, di sini pun mu sama dengan, di sini pun mu sama dengan. Yang membedakannya hanyalah di bentuk H1-nya. Kalau dua arah berarti tidak sama dengan, kalau arah kiri berarti kurang dari, kalau arah kanan berarti lebih dari. Baik, berikut saya akan memberikan contoh hipotesis. Misalnya seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk melihat rata-rata penghasilan di perusahaan tertentu. Mahasiswa tersebut menduga bahwa rata-rata penghasilan perusahaan tersebut lebih dari 50 juta per tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk hipotesisnya? H0 yaitu rata-rata penghasilan perusahaan tersebut sama dengan 50 juta per tahun, atau mu sama dengan 50. Sementara H1 yang merupakan dugaan mahasiswa tersebut yaitu rata-rata penghasilan perusahaan tersebut lebih dari 50 juta per tahun, yaitu mu lebih dari 50 juta. Kunci untuk menentukan H1 yaitu terletak pada dugaan awal mahasiswa tersebut, yaitu menduga bahwa rata-rata penghasilan perusahaan tersebut lebih dari 50 juta per tahun. Oleh karena itu, bentuk hipotesis pada kasus ini yaitu satu arah, yaitu arah kanan. Oke. Baik, contoh berikutnya adalah seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk melihat pengaruh jumlah uang saku dengan prestasi belajar. Mahasiswa tersebut menduga bahwa jumlah uang saku berpengaruh negatif dengan prestasi belajar. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk hipotesisnya? Baik, H0 adalah jumlah uang saku tidak berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar, atau rataan uang sakunya sama dengan 0. Kemudian H1 adalah jumlah uang saku berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar, atau rataan uang sakunya kurang dari 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dugaan mahasiswa tersebut diletakkan pada H1, sementara kondisi awalnya yaitu tidak terjadi apa-apa, yaitu diletakkan pada H0. Pada kasus ini, karena dugaannya berpengaruh negatif, maka bentuk hipotesisnya adalah satu arah, yaitu arah kiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.